Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Hasan Santoso. Salam sejahtera buat semuanya. Semoga kita semua diberikan kesehatan, rizki yang melimpah serta berkah. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan ya terkait hak angket yang digawangi atau diawali oleh Ganjar Pranowo. Tapi sebelum lari ke sana, kita tahu semua bahwa sebelum pemilu itu banyak para tokoh, baik itu akademisi, ya, kemudian para guru besar, dan bahkan tidak 1-2 universitas, bahkan hampir seluruh Indonesia ya perguruan tinggi membuat petisi terkait untuk kembali ke rel demokrasi kepada Pak Jokowi utamanya. Nah, kemudian ada juga dari ulama, dalam hal ini tokoh-tokoh agama ya, yang masuk dalam sebuah organisasi, yaitu organisasi LPOI ya, Lembaga Persahabatan Ormas Islam, yang diketahui oleh Kiai Haji Said Akil Siraj pun sama, membuat petisi demokrasi dan keadilan sosial. Itu sama ya. Terakhir juga saya lihat di YouTube ya, itu pernyataannya Surya Paloh yang baru-baru kemarin kan baru bertemu dengan Jokowi makan malam ya. Tapi sebelumnya itu ada berita di mana bahwa Indonesia itu tidak baik-baik saja, dalam arti diberikan kartu kuning. Bahkan di situ dibahas secara mendalam kedekatan beliau ya dengan Pak Jokowi. Nah, sekarang balik lagi ke hak angket. Ketika hak angket itu adalah bagian daripada corong konstitusi, itu sebenarnya diperbolehkan. Cuman yang pasti banyak yang mengatakan buruk nih pasti kepada Pak Ganjar Pranowo. Dan padahal sebelum pemilu pun itu ada yang melanggar konstitusi. Ya, makanya banyak para tokoh dan tokoh agama membuat petisi itu terkait putusan MK nomor 90. Nah, itu kan otak-atik tuh. Nah, konstitusi dianggap hitungannya diterabas ya. Begitupun seperti halnya Pak Ganjar Pranowo. Itu salah satu jalan untuk melakukan hak DPR secara konstitusi, itu diperbolehkan karena memang ada di dalam undang-undangnya nomor 7 tahun 2014 itu terkait kewenangan MPR dan DPR ya, di mana pelaksana undang-undang harus mempertanggungjawabkan, dan di situ ada itu. Jadi bukan serta-merta tidak ada aturannya. Ini ada aturannya dan sesuai dengan konstitusi. Adapun itu nanti imbasnya ke pemilu dan lain sebagainya, itu saya tidak jauh bicara ke sana ya. Karena memang pelaksanaan pemilu pun secara bertahap ya, berjenjang, yang manual rekapitulasi itu belum selesai. Nah, setelah pernyataannya Pak Ganjar dan itu disampaikan di dalam rapat TPN pun sama, itu kalau lihat peta koalisi DPR ya yang saat ini ada sebelum pemilu ini memunculkan Dewan Perwakilan Rakyat, itu kalau dari kubunya Pak Ganjar itu cuma ada 2 partai. Partainya PDIP dengan partai P3. Dan di mana itu pasti tidak akan cukup karena persyaratannya harus lebih dari 50% hak angket ya. Kemudian
dari kubu nomor 1. Nah, dari kubu nomor 1 ada yang 3 partai. Ada Nasdem, ada PKB, dan ada PKS. Nah, itu sudah melebihi 50%. Jadi bisa itu. Makanya untuk Pak Jokowi itu sebenarnya pengen merapat ke semua ya, bahasa menjembatani. Itu salah satunya untuk antisipasi saat ini dan antisipasi ketika memang sudah jadi presiden dan wakil presiden untuk Prabowo Gibrannya. Jadi sudah cukup. Nah, adapun untuk berita yang lebih jelasnya, alasannya apa ya, Ganjar Pranowo melakukan hak angket. Padahal kalau hak angketnya misalkan tidak bisa dilakukan pun punya hak interpelasi di situ menjelaskan. Jadi untuk itu lebih jelasnya mari kita dengarkan YouTube dari kompas.com ya. Coba kita putar. 1. Anies Baswedan Muhaimin Iskandar di parlemen. Hal ini dilakukan untuk mendorong penggunaan hak angket guna menyelidiki dugaan kecurangan pada pemilihan presiden 2024. Komunikasi itu dilakukan sebab dirinya menyadari bahwa paslon nomor urut 3 tidak bisa sendirian mengajukan hak angket di DPR. Diketahui, partai pendukung paslon nomor urut 1 semua berada di DPR, yakni Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Sedangkan paslon nomor urut 3 hanya didukung 2 partai politik parlemen, yakni PDIP dan Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Adapun Partai Hanura dan Perindo tidak masuk parlemen saat ini. Ganjar menjelaskan dengan keterlibatan semua partai pendukung paslon nomor urut 01, hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu dapat digolkan oleh lebih dari 50% anggota DPR. Menurut mantan Gubernur Jawa Tengah itu, hak angket menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu soal penyelenggaraan Pilpres 2024. Sebab Ganjar menilai penyelenggaraan Pilpres kali ini syarat dengan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Menurut Ganjar, dugaan kecurangan pada Pilpres 2024 harus disikapi dan parpol pengusung dapat mengusulkan hak angket di DPR. Ganjar juga mengaku usulan untuk menggulirkan hak angket di DPR oleh partai pengusung telah disampaikan dalam rapat koordinasi tim pemenangan nasional pada 15 Februari 2024. Dalam kesempatan itu, Ganjar juga membeberkan ribuan pesan yang masuk dari relawan dan masyarakat berupa foto, dokumen, dan video dugaan kecurangan yang terjadi di Pilpres 2024. Oleh karena itu, Ganjar menegaskan dugaan kecurangan Pilpres 2024 ini tidak boleh didiamkan begitu saja oleh DPR, terlepas apapun kepentingan politik dan dukungan pada paslon tertentu. Ya, itulah salah satu alasan-alasannya mengapa diajukan hak angket. Nah, yang menariknya lagi, ini sudah ditawarkan ya, para wartawan menanyakan ke kubunya Amin. Coba kita dengarkan bersama-sama ya. Ini kita putar lagi. Apa tanggapan dari kubunya? Salah satunya mungkin kalau misalkan peran TPS, apakah terkait pelanggaran yang dilakukan tapi tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu, dan mungkin kalau misalkan dari Parpol sendiri, Gus, dari PKB akan kita mendorong untuk melakukan hak angket di DPR untuk pemanggilan ke KPU Bawaslu, seperti apa sih, Gus? Karena Pak Ganjar juga mendorong untuk hak angket kecurangan dibawa ke hak angket DPR. Gimana? Langkah dari masyarakat? Ya, gini, ketika kita mendengar akan dilakukan, kami melihat itu ada inisiatif yang baik. Dan ketika Pak Ganjar menyampaikan keinginan untuk melakukan angket itu, fraksi PDI Perjuangan adalah fraksi yang terbesar.
kami yakin bahwa koalisi perubahan, Partai Nasdem, Partai PKB, Partai PKS akan siap untuk bersama-sama. Jadi siap, saya memandang dengan adanya inisiatif angket, proses di DPR bisa berjalan. Kami siap dengan data-datanya dan di bawah kepemimpinan fraksi terbesar, maka proses DPR bisa berjalan. Saya yakin Partai Koalisi Perubahan siap untuk menjadi bagian dari itu. Jelajahi cara baru mendapatkan. Ya, pada intinya kubunya Amin itu siap. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga Indonesia maju dan aman selalu. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.